Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gross TV, Grossever kembali Grossever Gross TV kembali mengudara. Masih dalam rangkaian Diklatsar 1, 2, pendidikan dan pelatihan dasar. Pembinaan kode etik. Pembekalan kode etik bagi anggota luar biasa PPAT. Dan di hadapan Gross TV ini Ketua Bidang Pembinaan Anggota Bang Tagor Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Tagor. Sehat Bang? Sehat, selamat siang Pak Mahfud dan juga rekan-rekan sekalian pemirsa dari Gross TV. Iya. Biasanya kita ketemu di Jogja ya, iya. Dan kali ini gantian Bang Tagor ya, mumpung ada di Jakarta nih. Bang Tagor, ini kan ya hari kedua ya dari Diklatsar 1, 2 dan pembekalan kode etik. Kalau melihat antusias dari teman-teman ALB yang menjadi peserta Diklatsar ini gimana Pak? Terutama dari sisi pembekalan kode etik. Kan biasanya kalau kode etik itu di organisasi sebelah ini diujikan. Tapi kan kalau di sini kan hanya sebatas pembekalan. Jadi kata pertama luar biasa. Yang luar biasa di sini antusias dari rekan-rekan calon PPAT yang mengikuti program Diklatsar 1, Diklatsar 2 dan pembekalan kode etik. Jadi sudah berjalan ini acara dari kemarin, sambutannya luar biasa dari rekan-rekan calon PPAT. Hal ini dibuktikan dengan walaupun itu hanya melalui Zoom meeting, itu pertanyaannya itu sampai waktu tidak cukup untuk menjawab satu demi satu pertanyaan itu. Luar biasa ininya, animo dari rekan-rekan ALB dan semangat mereka untuk lebih mengenal apa itu organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan bagaimana kita mensikapi dalam berorganisasi dan juga dalam menjalankan nantinya jabatan itu sebagai PPAT, yaitu hubungannya dengan kita kode etik supaya tidak terjebak dengan hal-hal yang mungkin akan menyerempet masalah-masalah yang semua kita harus hindari, yaitu menyerempet masalah hukum. Apalagi saat ini kan sedang maraknya ini penindakan terhadap mafia hukum yang ternyata itu melibatkan juga dari data BPN ya, itu melibatkan PPAT. Nah, inilah yang kita coba sedari awal itu supaya upaya pencegahan supaya hal-hal seperti itu di kemudian hari tidak terjadi. Dan ini merupakan suatu kemajuan di PPIPAT karena di anggaran dasar anggaran rumah tangga masalah Diklatsar ini sudah diatur, tapi belum pernah dieksekusi. Dalam kepemimpinan yang lalu, yang 3 tahun itu mereka tidak pernah melakukan program kerja untuk pendidikan latihan dasar 1, 2 dan pembekalan kode etik. Tadi ada yang menarik. Tadi kalau nggak salah Bang Tagor bilang kan antusias. Pertanyaannya sangat banyak dari peserta. Lebih ke arah mana Bang pertanyaan-pertanyaan itu kalau Bang Tagor lihat? Kan Bang Tagor juga mengisi ya, sebagai pemateri. Jadi pertanyaan yang sampai kepada kita itu ya mengenai ya itu tadi karena materinya itu adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, seputar itu cuma ini cukup jeli daripada rekan-rekan ini peserta itu dengan real time. Kekinian. Wow, keren. Mereka hubungkan itu pertanyaannya dengan kebetulan lagi viral. Itu masalah pelaksanaan Diklatsar ini. Jadi kekinian yang kebetulan mungkin mereka anggap itu mau upaya-upaya dari oknum tertentu untuk mendegradasi kegiatan ini. Oke. Justru malah mengarah ke sana mereka ya? Pikiran. Iya, real time. Nah itu makanya mereka ini banget, antusias banget dan juga ya ternyata mengikuti perkembangan yang terjadi ya saat-saat terakhir ini. Nah, Bang, kalau melihat dari pembinaan yang sebelum Diklatsar ini, hal apa yang sebetulnya harus ditekankan dalam membina anggota Bang? Pertama dalam mungkin dalam bermedsos,
ya kan, bermedsos ria, dan kan tidak mau teknologi kan nggak bisa dibendung. Iya. Ya kan, apalagi dunia maya ini kan aneka ragam. Ada namanya, ya kita buka aja, ada namanya Facebook, ada namanya YouTube, ada namanya Instagram dan sebagainya. Bagaimana Bang pembinaan hal itu terhadap anggota, karena tanda petik di PPAT kan pejabat yang punya harkat dan martabat. Silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bukan masalah ALB ya, tapi sudah anggota IPAT. Anggotanya dulu, baru nanti ke ALB. Jadi anggota IPAT ya berarti kita terikat oleh kode etik. Di situ sudah diatur mengenai hak-hak, kewajiban, dan larangan bagi seorang PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya. Jadi banyak sebenarnya ketentuan yang menjadi rambu-rambu bagi PPAT dalam menjalankan jabatannya sehari-hari. Salah satunya kode etik. Yang kedua itu peraturan jabatan PPAT. Terus yang ketiga itu adanya ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan MP3P. PPAT oleh secara berjenjang dari MP3P, MP3W, MP3D. Nah, ini. Jadi di sini sudah jelas diatur bagaimana kita bersikap dalam menjalankan jabatan atau di luar. Nah, bukan di luar menjalankan jabatan, yaitu dalam hal perilaku hidup sehari-hari. Jadi apa yang kita inikan di perilaku hidup sehari-hari itu harus didasari pada ketentuan-ketentuan tadi yang saya sebut yang 3 itu. Jadi baik juga tadi menyinggung masalah dalam bermedsos. Nah, dalam bermedsos ini sebenarnya secara tegas sudah diatur dalam pasal 4 itu mengenai kode etik. Nah, di situ dilarang untuk mempromosikan diri dalam jabatannya sebagai PPAT. Contohnya rekan-rekan itu walaupun sudah kita himbau berulang kali, terakhir kemarin saya menghimbau di Pengwil waktu konferensi wilayah Jawa Tengah, ini juga sudah saya kemukakan, itu dalam bermedsos tolong ya menggunakan nama aja gitu ya. Nama saja, nggak usah menyebutkan embel-embel notaris mana, PPAT mana. Mahfud sarjana hukum. PPAT, nah itu tidak perlu, cukup lah Mahfud sarjana hukumnya saja, nggak usah menyangkut masalah itu jabatannya. Itu dalam hal pembuatan status. Jadi dalam hal postingan ya mohon maaf rekan-rekan ya banyak yang kebablasan, ya mungkin belum bisa membedakan antara gimana konsumsi publik dengan konsumsi diri sendiri atau lingkungan kecil lah. Jadi tolonglah rekan-rekan semuanya kita taat asas. Sudah ada yang ini kita sebagai pedomannya yaitu kode etik notaris. Kode etik PPAT, peraturan jabatan Perkum ya? Peraturan perkumpulan? Enggak, belum dulu ke situ. Belum. Peraturan jabatan PPAT dan P3P, P3W, P3D, yaitu menyangkut masalah pembinaan dan pengawasan. Nah, di situ ada hal-hal yang diatur mengenai perilaku dalam menjalankan jabatan, terutama untuk menghindari dan mencegah terjadinya kasus-kasus mafia tanah. Ya, siap. Nah, ini kan sengaja Gros TV tanya ini kan kan minimal kalau ALB menonton kan menyaksikan menjadi bahan masukan juga. Oh, berarti kalau sudah jadi harus jaga ini dan itu. Iya, hal yang boleh. Kalau udah jadi PPAT dan tidak boleh, walaupun belum jadi kan itu kan harus tahu, Bang. Nah, langkah apa nih yang ketika Bang Tagor sebagai Kabid Pembinaan melihat terjadinya pelanggaran tersebut? Jadi selain memberikan teguran, apakah ada sanksi kah? Jadi begini, ini makanya ini juga bidang pembinaan anggota ini ya sebenarnya hanya sebatas himbauan seperti hari ini. Hanya menghimbau. Kenapa saya mengatakan hanya himbauan? Karena kita memang tidak ada kewenangan untuk eksekusi. Jadi dari kemarin-kemarin kan saya sudah ngomong ini sebenarnya tidak perlu ini ada
pembinaan ini karena MP3P, ada MP3P, ada 3W, MKP, MKW, MKD. Nah, itu sebenarnya yang punya kekuatan eksekusi ini mereka ini yang memang di situ ada sanksi-sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing atau pemberhentian sementara, dan juga sampai pada pemecatan. Tidak hormat. Dengan hormat, dengan tidak pemecatan itu udah pasti dengan tidak hormat. Kalau pemberhentian itu dengan hormat dan tidak hormat. Berarti seharusnya apa yang berarti temuan-temuan yang Bang Tagor dapatkan di lapangan ini bisa dong dilaporkan ke MKP atau bekerja sama dengan MKP, MKD, MKW. Jadi kapasitasnya kita bukan melaporkan ya. Oh, gitu ya. Kita berkoordinasi. Ada temuan seperti ini di lapangan. Monggo di follow up, itu lembaga-lembaga tadi yang saya sebutkan. Dalam arti sebelum memfollow up itu ya perlu dipertimbangkan apakah unsur-unsur yang dicurigai ya toh dilaksanakan itu benar-benar terjadi. Jadi harus ada check and balance, check and recheck. Nah, aku agak keluar sedikit nih Bang. Tadi kan ya minimal ALB yang mengikuti di klaster ini dapat gambaran, oh ternyata setelah jadi pun tidak bisa sembarangan, tidak bisa semena-mena, tidak bisa semau-maunya. Termasuk juga mungkin pelang nama juga diatur kan ya. Oh ya jelas itu. Terus kartu, boleh nggak sih kartu nama itu dibuat sebetulnya? Kalau di notaris kan ada ambigu nih, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Karena itu termasuk promosi kartu nama. Kalau di PPIPAT sendiri, kalau di PPAT sendiri gimana Bang? Jadi ya sebenarnya itu kan masih debatable ya. Jadi ya kita kan kalau sebatas itu kartu nama, menurut saya itu masih wajar. Dalam arti itu kan itu hanya kita ke person-person yang memang itu sudah ada indikasi berinteraksi dengan kita. Interaksi ini apakah memang untuk kebutuhan dalam melakukan perbuatan hukum atau untuk hanya mungkin kalau suatu waktu nanti dia membutuhkan, dia sudah punya kartu nama kita. Jadi kalau kartu nama sepertinya tidak melanggar deh ininya. Kalau dibagi-bagi di jalanan gitu. Ya kalau dibagi-bagi di jalanan sepertinya tidak elok lah kata orang Jawa. Dan apakah memang ada yang membagi-bagikan seperti itu? Itulah mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Iya, kayak petugas penjualan mobil bagi-bagiin blosur gitu. Oh berarti kartu nama masih dalam kewajaran ya? Masih wajar kalau kartu nama, yaitu hanya sebatas ya biasanya kan diminta ada kartu namanya Pak. Kartu nama. Kartu nama. Iya. Berarti dalam hal wajar. Belum tentu klien, mungkin calon klien atau mungkin dia merekomendasikan relasinya untuk diinikan kepada kita, dihubungkan. Yang datang, iya. Kartu nama untuk pengurusan dan selanjutnya gitu. Berarti dalam hal kewajaran. Wajar, masih wajar. Aku agak keluar nih, terlepas dari Abang sebagai ketua bidang pembinaan. Abang mendengar tahu ya ada seseorang itu menyampaikan surat ke KPK, surat ke kementerian terkait dengan pelaksanaan Diklatsar ini, terutama dalam hal budgeting keuangan. Yang tanda petik katanya 2,5 juta itu merupakan sebuah pekerjaan pungutan liar. Tanggapannya gimana Bang? Kalau melihat kalau ini sebenarnya pungli bukan nggak sih 2,5 juta itu? Oh pungli, kalau itu pungli ngapain kita umumkan di media sosial, media cetak, dan publikasi untuk ke seluruh Indonesia. Kita mau naruh jerat di leher kita, kan ini logikanya. Dan juga seperti itu pungutan itu kan domain dari organisasi. Nah, dalam hal perekrutan anggotanya, karena organisasi itu kekuatannya itu terletak kepada anggota, bukan materi. Cuma memang dalam menjalankan organisasi itu untuk melakukan program-program kerja ya kita butuh biaya. Dan biaya yang 2,5 juta itu ya menurut saya wajar. Contohnya dari kemarin hari ini sudah kita melakukan pembinaan ini, itu kan butuh biaya. Jadi gini aja, untuk kasarannya saja itu kita aja mau jadi member
di Indomaret itu ataupun di Alfamart itu harus belanja dulu sekian ratus ribu baru diberi kartu member. Nah, nanti kartu member ini kan manfaatnya banyak. Diskon. Nah, termasuk ada informasi promo-promo. Nah, jadi kalau kita di sini memang ya keilmuannya yang kita nanti ini kan programkan untuk dilaksanakan bagi keperluan dari rekan-rekan ALB yang nantinya akan menjadi PPAT. Nah, kalau tidak salah ini kan orang yang melaporkan ini kan ya belum sebagai PPAT, tapi kan sebagai notaris. Ada nggak dari PP IPAT atau dari pikiran Bang Tagor ini untuk berkoordinasi dengan PPINI mungkin dalam hal melakukan sebuah pembinaan atau meluruskan hal-hal? Rencana kita memang akan berkoordinasi, terutama di lingkungan karena ini notaris ya, DKD. Jadi kita akan menyurati, ini loh ada rekan kita yang seperti ini, ya monggo dinasehatin atau gimana lah. Nanti akan kita tembuskan ke DKW, terus ke DKP. Nah, supaya ini menjadi perhatian mereka, dan kalau bisa ya tolong supaya dibina bagaimana berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari itu yang menyangkut masalah jabatan sebagai notaris. Nah, itu kita akan ini kan bersinergi. Ada langkah ke sana ya? Langkah ke sana. Kemudian ini kan ya anggota PPAT, ya anggota notaris juga kan gitu. Kebetulan yang bersangkutan itu sepertinya belum PPAT sih. Belum PPAT. Dalam artian hanya baru satu organisasi yang dipakai. Iya. Dan, yang selain itu apa Bang? Ini kan sudah masuk nih surat sudah masuk ke KPK katanya ya. Walau alam betul atau tidak, sudah masuk ke Kementerian ATR. Sikap yang harus diambil dari PPAT. Ya sebenarnya ya kita mensikapinya ya ini aja dah, wait and see lah. Dalam arti itu kan baru surat. Apa yang dikemukakan dalam surat itu kan belum tentu itu suatu kebenaran. Jadi instansi yang dituju tersebut itu kan akan melakukan seleksi telaah. Surat ini apa toh? Nah, ya mungkin kita menunggu respon balik dari instansi yang diinikan itu. Nah, dengan kemungkinan apa kita dipanggil atau minta klarifikasi mengenai surat tersebut, barulah kita mengambil sikap dalam arti merespon hal tersebut, misalnya dengan menyuratin balik apabila diminta tanggapannya, atau kalau memang dipanggil karena urusan itu ya kita hadir. Dan mohon diingat, KPK itu jangan main-main. Jadi kalau baru di halaman KPK aja sudah bilang diterima, tunggu dulu. Mereka itu dengan telaah hukumnya dan juga kekuatan intelnya di masyarakat tidak gegabah untuk merespon suatu laporan yang itu ya omong kosong gitu loh. Kalau untuk Kementerian ATR sendiri? Dari Kementerian ATR kebetulan kemarin Pak Musriyadi hadir juga sini, kita bicara-bicara, ya sangat menyayangkan kejadian itu dan minta kepada PP4 untuk melakukan upaya-upaya persuasif bagi yang bersangkutan ya supaya memikirkan tindakan-tindakannya di kemudian hari agar nanti jangan sampai berujung kepada ranah hukum. Misal belakangan ya. Ya, jadi tadi kan dia mengangkat masalah pungli. Pungli itu apakah itu kewenangan dari KPK atau kewenangan dari kepolisian? Setahu saya kalau memang ada indikasi pungli itu domain dari kepolisian. Nah, kenapa melapor ke KPK bukan kepada kepolisian? KPK korupsi dong? Ya iya. Kan sudah ada bidangnya korupsi dan pungli itu kan beda pengaturannya, dasar hukumnya. Ya. Terakhir, Bang Tagor bisa calling statement untuk teman-teman ALB yang sedang mengikuti diklat SAR dan pembekalan kode etik.
Ya, terima kasih. Dengan ini saya mengucapkan sebagai closing statement kepada rekan-rekan yang sekarang mengikuti Diklat Diklat 1 dan 2 dan juga pembekalan kode etik. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan pembekalan yang diberikan pada kemarin dan hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan calon PPAT. Dan saya mendoakan supaya saudara-saudara sekalian berhasil, sukses dalam mengikuti ujian PPAT yang kemungkinan akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. 2 bulannya belum tahu. Kalau bulannya ini kan tinggal Desember atau tahun ini, ya sepertinya jatuhnya di bulan Desember atau mungkin paling lambat di awal Januari. Ya itu. Oke, crossover terutama teman-teman ALB catat akhir Desember, awal Januari. Bulan Desember atau bulan Januari. Persiapkan diri untuk mengikuti ujian penerimaan PPAT. Tanggalnya menyusul. Terima kasih Bang Tagor. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Mahfud. Kabid Pembinaan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta. Oke, crossover sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan jumpa lagi di liputan dan wawancara Growers TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.